Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Kak Todo dan Kak Josephine ada di ibadah pagi ini. Wah, kangen nih, pengen dengar cerita dari adik-adik semuanya. Iya Kak, rasanya udah pengen ketemu langsung nih sama adik-adik. Tapi kita tetap harus bersabar ya adik-adik sampai pandemi ini selesai. Ya Kak, ya udah, oke lah. Kalau begitu adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau berikan senyum yang indah untuk Tuhan kita. Dan kita mau bergembira di pagi ini. Dan kita akan bernyanyi lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira, senyum dan bermuka gembira. Tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu online. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi ini kami mau bermuji, mendengarkan firman-Mu bersama kakak-kakak sekolah minggu dan juga teman-teman kami. Sertai ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ih, gimana sih guntingnya? Biasa juga di sini. Siapa nih pakai nggak kembaliin? Arnold, pakai gunting nggak? Enggak. Apa sih? Ih, pasti nih Kak Todo nih kalau pakai barang suka nggak kembaliin. Kalau deh, Apa sih? pakai gunting nggak? Enggak. Biasa juga di sini. Kita kalau pakai gunting kita kembaliin di sini. Pakai deh, pasti deh. Mana ya? Cari lagi gunting deh. Pakai ini. Kan bener. Kak Todo nggak boleh bohong loh. Bohong itu dosa. Terus kembaliin dong di tempatnya. Adik-adik, nggak boleh ya bohong ya. Bohong itu dosa. Nah, kita mau nyanyi adik-adik. Lagu Bohong-bohong itu Dosa. iya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah mengatakan kebenaran semata. Nah, hari ini yang akan bawa cerita firman Tuhan adalah Karatna. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita ya. Kita mau bernyanyi, ajaiblah firman Tuhan.
Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of the beauty see, wonderful words of life. Words of love and beauty, teach me faith and beauty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul lagi di hari Minggu ini untuk menikmati firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan hari ini membuat kami semakin hari semakin jauh lebih baik karena kami mengerti apa yang Tuhan inginkan kepada diri kami. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami menyadari Tuhan, pada saat kami ingin sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan, ada banyak hal di sekitar kami yang ingin mengacaukan pikiran kami, bahkan pendengaran kami. Oleh sebab itu kami berdoa, kiranya Engkau menghalaukan semua hal-hal yang ingin mengganggu konsentrasi kami, supaya kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Hamba yang akan berbicara mengenai firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, Allah sendiri juga yang menaruh kata-kata yang begitu amat sederhana di dalam lidah bibir hamba, agar kata-kata yang keluar dalam lidah bibir hamba adalah kata-kata yang sangat dimengerti oleh anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita siap mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya fokus ke depan, fokus ke depan. Gak ada yang lihat kanan kiri atau mengganggu temannya. Semua fokus ke depan ya. Supaya firman Tuhan pagi ini adik-adik bisa dengarkan dan mampu melakukannya. Hari ini tema kita adalah mengatakan kebenaran semata. Ya. Mengatakan kebenaran semata. Artinya apa yang adik-adik lihat itu yang adik-adik katakan. Ya. Apa yang adik-adik lakukan, itu yang adik-adik katakan. Apa yang adik-adik pikirkan, itu juga yang adik-adik katakan. Ya, nah, itu mengatakan kebenaran dengan semata. Nah, di ayat 16, adik-adik, di 10 firman Tuhan yang ke-9, itu mengajarkan kita, di Keluaran 20 ayat 16, mengajarkan kita untuk apa di situ disampaikan? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Apa sih yang dimaksud dengan dusta? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, Kak sampaikan ya. Dusta itu adalah mengatakan satu kebohongan. Itu dusta. Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kejadiannya, itu dusta. Dia berbohong. Jadi dusta itu sama dengan berbohong. Ya. Lalu di ayat 16 juga dibilang saksi. Adik-adik tahu nggak yang namanya saksi?
definisinya saksi? Nah, saksi itu adalah seseorang melihat satu kejadian, lalu kejadian itu disampaikan kepada orang lain seperti apa yang dia lihat. Itu saksi. Jadi kalau dibilang saksi dusta, orang tersebut melihat kejadian A, tapi disampaikan kepada orang lain menjadi B. Artinya ditambah-tambah. Nah, itu yang Tuhan Yesus tidak inginkan. Karena ingat satu cerita tentang Yusuf. Adik-adik pasti ingat gak? Cerita tentang Yusuf. Ingat ya? Gimana ceritanya? Iya, benar. Yusuf diapain adik-adik? Dibuang. Lalu bajunya diapain? Dilumuri darah binatang. Lalu baju yang dilumuri darah binatang diperlihatkan kepada bapaknya oleh saudara-saudaranya Yusuf. Apa yang disampaikan saudara-saudaranya Yusuf ke bapaknya? Ayah, Yusuf telah mati. Dia tadi diterkam oleh binatang. Ini buktinya nih, darahnya. Darah dari tubuhnya Yusuf. Apa yang terjadi saat itu adik-adik? Ayahnya Yusuf merasa tersakiti, ya, karena dia kehilangan anaknya. Saudara-saudaranya Yusuf telah berbohong kepada orang tuanya, menceritakan sesuatu kejadian dengan tidak benar. Tapi apakah saat itu Yusuf membalas perlakuan saudara-saudaranya, adik-adik? Tidak. Tidak ada yang dibalas oleh Yusuf. Bahkan di akhir cerita, kalau adik-adik perhatikan, di akhir cerita, Yusuf menjadi apa? Menjadi orang penting di negara tersebut. Ya, saat saudaranya kelaparan, Yusuf menjadi penentu, memberikan kepada saudaranya dan ayahnya makanan yang dibutuhkan. Selalu ada akibat adik-adik. Saat kita menyatakan tidak benar dan saat kita menyatakan benar, selalu ada akibat. Pada saat kita menyatakan tidak benar, tidak sesuai dengan kejadian yang kita lihat, Kak Ratna jamin deh adik-adik, pasti adik-adik ada merasa di dalam hati tidak damai sejahtera. Pasti ada di dalam hati adik-adik yang merasakan, ih gue udah bohongin mama loh, ih gue udah bohongin papa, atau aduh tadi aku tuh udah bohongin kakakku atau adikku. Ada perasaan di dalam diri kita. Tetapi juga adik-adik, kalau kita melakukan kebenaran atau menyatakan sesuatu dengan benar, itu ada perasaan di hati kita, sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena kita berani menyatakan kebenaran apa yang kita lihat. Dan itu adalah yang diinginkan oleh Tuhan. Menyatakan kebenaran itu atau tidak berbohong itu memerlukan kekuatan, memerlukan kemampuan, membiasakan diri menyatakan dengan benar. Kenapa kita merasa berat untuk menyatakan hal yang benar? Karena sudah terbiasa berbohong. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kebebasan kepada kita, memberikan kebebasan kepada adik-adik. Adik-adik mau melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan, menyatakan dengan benar, ya, satu kejadian atau apapun itu, atau memilih
setiap hari berbohong menyatakan hal-hal yang tidak benar. Iya kan? Nih, adik-adik coba deh. Adik-adik buka di Yohanes 8 ayat 44. Supaya adik-adik tahu. Kalau kita berbohong itu, adik-adik anaknya Tuhan Yesus atau anaknya iblis? Pasti jawabnya maunya anaknya Tuhan Yesus. Tapi kalau hidup kita dari hari ke hari bohong. Coba adik-adik buka di Yohanes 8 ayat 44. Di situ dibilang, bapa segala dusta adalah iblis. Iya kan? Bapa segala dusta adalah iblis. Nah, kalau kita berbohong, kita anaknya Tuhan Yesus atau anaknya iblis? Anaknya iblis kalau kita berbohong. Karena Tuhan Yesus hanya menginginkan kita hidup benar, menyatakan semua dengan benar. Ya adik-adik. Pelajaran hari ini mengajarkan kita berani menyatakan semua apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dengan benar. Itu yang Tuhan inginkan. Adik-adik mampu melakukannya? Kita harus mampu melakukannya. Kalau kita tidak ingin menjadi anak-anaknya iblis, kita harus bisa menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus dengan apa? Menyatakan kebenaran. Iya kan? Kita mau bukti lagi yang lain. Oke, kita coba deh. Kita buka di Amsal 12 ayat 22. Di situ dibilang apa adik-adik? Karena bacakan ya. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Tuh Amsal 12 ayat 22 menyatakan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan benci, Tuhan gak suka. Tuhan gak suka juga dibohong-bohongin. Adik-adik ada nggak waktu kasih persembahan, dikasih papa mama untuk persembahan, ya 50.000, tapi tiba di gereja karena kepengen makan sesuatu, yang dikasih ke persembahan adalah uang kembaliannya. Jadi nggak ngasih 50.000 jadi 20.000. Itu bohong. Itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan gak suka yang seperti itu. Adik-adik mau bukti lagi ya, bagaimana Tuhan ya menginginkan kita benar. Di Imamat 19 ayat 11. Di Imamat ya, adik-adik buka. Janganlah kamu berbohong dan berdusta. Janganlah kamu berbohong dan berdusta. Tadi udah Karata sampaikan bahwa bapa segala dusta adalah iblis. Jadi kalau bahasa Indonesia itu gimana adik-adik? Lawannya dusta apa? Benar. Kalau bohong anaknya iblis, kalau benar, menyatakan benar, anaknya Tuhan Yesus. Jadi kita harus berani adik-adik menyatakan kebenaran. Apa saja yang adik-adik alami dengan benar kepada orang tua atau siapapun. Itu anaknya Tuhan Yesus. Ya? Oke, sip kalau gitu kita yakin, Kak Ratna juga yakin adik-adik akan mampu melakukan itu semua di hari-hari ke depan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Hari ini kami belajar bagaimana Allah mengajarkan kami untuk tidak berbohong atau
mengatakan sesuatu yang melukai hati orang lain, melakukan hal-hal melalui perkataan sebagai pemfitnah atau bergosip atau apapun yang Tuhan tidak inginkan kami katakan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pagi ini kami boleh memahami firman Tuhan itu. Kami akan melakukan di hari-hari ke depan kami untuk tidak berbohong, untuk tidak bergosip, atau untuk melebih-lebihkan satu cerita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melewati 1 minggu ke depan dan kami akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Berani menyatakan sesuatu yang kami lihat dengan benar tanpa ditambah-tambah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada ayat hafalan yang adik-adik harus hafalkan ya. Dari Keluaran 20 ayat 16. Sekali lagi nih, Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, gampang kan? Adik-adik pasti bisa. Kita ulangin sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Adik-adik pasti udah hafal. Sip ya. Nah adik-adik, aktivitas kita hari ini kita mau bermain kuis lagi ya. Kak Josephine ada 3 pertanyaan. Nanti Kak Josephine akan baca pertanyaannya. Kemudian kita mau baca Alkitab untuk bisa menjawab pertanyaannya. Kak Todo akan bantu untuk baca Alkitabnya. Kemudian adik-adik menjawab ya pertanyaannya. Oke adik-adik, kita mulai ya. Ya, pertanyaan pertama adik-adik ya. Siapakah pendusta pertama? A. Adam, B. Iblis, dan C. Orang yang celananya terbakar. Nah, coba kita lihat di Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 5. Kak Todo, bacain ya. Kita baca ya, Kejadian 3 ayat 4 dan 5 ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Gitu ya Kak. Jadi jawabannya apa? Jawabannya apa dari pilihan tadi? Adam, iblis, atau orang yang celananya terbakar? Jadi jawabannya apa adik-adik? Ya, jawabannya iblis. Yaitu dalam bentuk ular ya, di ayat yang sudah kita baca tadi. Ya Kak ya? Ya. Dalam bentuk ular dia berkata kepada perempuan itu, maksudnya Hawa ya, sekali-sekali kamu tidak akan mati katanya. Ya. Oke adik-adik, kita mulai dengan pertanyaan kedua ya, yaitu iblis disebut sebagai apa oleh Yesus? A. Pencinta kebenaran, B. Pemegang garpu, dan C. Bapa segala dusta. Kita mau cari tahu ya jawabannya. Kita buka yuk Alkitab. Kita buka Yohanes pasal 8 ayat 44. Yuk adik-adik buka Yohanes pasal 8 ayat 44. Kak Todo bantu baca ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala
dusta? Nah, gampang sekali jawabannya adik-adik. Jawabannya adalah C. Bapak segala dusta, ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga ya. Nah, pertanyaan ketiga adalah bagaimana Yesus menyebut dirinya? Nah, kita lihat ya ayat Alkitab yang untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Kak, baca Kak. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, dari pertanyaan ini tadi kakak belum sebutkan pilihannya ya. A yaitu gembala yang baik, B kebenaran, dan C air hidup. Nah, adik-adik, dari ayat yang kita sudah baca tadi, bagaimana Yesus menyebut dirinya sendiri? Kak, bantu jawabannya apa Kak? B ya tadi ya, kebenaran. Iya adik-adik. Wah, asik ya kuis hari ini ya. Kita bisa jawab dengan membaca Alkitab. Begitu ya Kak Todo ya? Iya. Oke adik-adik ya, sampai jumpa nanti di kuis berikutnya ya. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan ya. Adik-adik bisa minta tolong papa dan mama ya untuk mentransfer ke nomor rekening ini. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita mau bernyanyi ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan. Yuk Kak Todo yuk. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih berkat dan penyertaan-Mu Bapa. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Kau sertai, Kau berkati mereka yang menggunakannya, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah di akhir ibadah. Kita sekarang ingat-ingat lagi firman Tuhan kita hari ini, apa yang kita pelajari ya. Nah, adik-adik, kita sudah belajar satu, menemukan apa artinya berkata jujur dan benar kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kita mengetahui bahwa umat Allah dipanggil untuk berkata benar setiap saat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah memahami mengapa mengatakan kebenaran itu penting. Nah, diingat ya adik-adik pelajaran kita hari ini. Sekarang kita bangkit berdiri adik-adik untuk bernyanyi lagu Hati-hati Gunakan Mulutmu. Yuk adik-adik bangkit berdiri ya. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan
adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan untuk kami. Kami boleh terus belajar firman Tuhan. Kiranya kami dapat selalu taat Tuhan untuk mematuhi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, sukacita selalu.